Ehipasiko. Kata ehipasiko berasal dari kata ehipasika yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu ehi, pasa, dan ika. Secara harfiah, ehipasika berarti datang dan lihat. Ehipasika dhamma merupakan sebuah undangan kepada siapa saja untuk datang, melihat, serta membuktikan sendiri kebenaran yang ada dalam dhamma. Istilah ehipasiko ini tercantum dalam Dhammanusati atau perenungan terhadap dhamma yang berisi tentang sifat-sifat dhamma. Sang Buddha mengajarkan untuk menerapkan sikap ehipasiko di dalam menerima ajarannya. Beliau mengajarkan untuk datang dan buktikan ajarannya, bukan datang dan percaya. Ajaran mengenai ehipasiko ini adalah salah satu ajaran yang penting dan yang membedakan ajaran Buddha dengan ajaran lainnya. Salah satu sikap dari Sang Buddha yang mengajarkan ehipasiko dan memberikan kebebasan berpikir dalam menerima suatu ajaran terdapat dalam perbincangan antara Sang Buddha dengan suku Kalama berikut ini. Wahai suku Kalama, janganlah percaya begitu saja berita yang disampaikan kepadamu, atau oleh karena sesuatu yang sudah merupakan tradisi, atau sesuatu yang didesas-desuskan. Janganlah percaya begitu saja apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci, juga apa yang dikatakan sesuai logika dan kesimpulan belaka, juga apa yang kelihatannya cocok dengan pandanganmu, atau karena ingin menghormati seorang pertapa yang menjadi gurumu. Tetapi setelah diselidiki sendiri, kamu mengetahui hal ini berguna, hal ini tidak tercela, hal ini dibenarkan oleh para bijaksana. Hal ini kalau terus dilakukan akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Maka sudah selayaknya kamu menerima dan hidup sesuai dengan hal-hal tersebut. Kalama Sutta, Anguttara Nikaya 3.65. Sikap awal untuk tidak percaya begitu saja dengan mempertanyakan, apakah suatu ajaran itu adalah bermanfaat atau tidak, tercela atau tidak tercela, dipuji oleh para bijaksana atau tidak. Jika dilaksanakan dan dipraktekkan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak, adalah suatu sikap yang akan menepis kepercayaan yang membuta terhadap suatu ajaran. Dengan memiliki sikap ini, maka nantinya seseorang diharapkan dapat memiliki keyakinan atau sadha yang berdasarkan pada kebenaran. Ajaran ehipasiko yang diajarkan oleh Sang Buddha juga harus diterapkan secara bijaksana. Meskipun ehipasiko berarti datang dan buktikan, bukanlah berarti selamanya seseorang menjadikan dirinya objek percobaan. Sebagai contoh sederhana, ketika seseorang ingin membuktikan bahwa menggunakan narkoba itu merugikan, merusak, bukan berarti orang tersebut harus terlebih dulu menggunakan narkoba tersebut. Sikap demikian adalah sikap yang salah dalam menerapkan
ajaran ehipasikho. Untuk membuktikan bahwa menggunakan narkoba itu merugikan, merusak, seseorang cukup melihat orang lain yang menjadi korban karena menggunakan narkoba. Melihat dan menyaksikan sendiri orang lain mengalami penderitaan karena penggunaan narkoba. Itu pun suatu pengalaman, suatu pembuktian. Demikian pula dengan racun. Kita tidak perlu lagi untuk membuktikan sendiri bahwa siapapun yang meminum racun pasti fatal akibatnya. Karena racun dari sejak zaman dahulu kala, saat ini dan kelak di kemudian hari telah dan akan terbukti kebenarannya bahwa racun memiliki sifat yang destruktif atau merusak bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Jika ada orang yang meminta kita untuk membuktikan kebenaran adanya kelahiran kembali, perlukah kita membuktikannya kepada orang tersebut? Tentu saja tidak, bukan? Karena kalau kita hendak membuktikan itu, maka kita harus melanggar sila pertama dari Pancasila Buddhis. Jika kita diminta untuk membuktikan tentang neraka Avici, berarti kita harus membunuh ayanda atau ibunda kita dulu, bukan? Karena mencari seorang arahat untuk dibunuhkan sulit, atau untuk memecah belah sangha juga bukan hal yang mudah. Nah, setelah kita bunuh salah satu ortu kita, biar cepat dan instan untuk membuktikan ada atau tidaknya neraka Avici, maka kita bunuh diri dan berharap bisa terlahir di neraka Avici untuk membuktikannya. Apa yang terjadi? Percayalah bahwa orang yang meminta kepada kita untuk membuktikan adanya neraka Avici itu masih berada di bumi. Dan kita akan jadi penghuni neraka Avici berkapa-kapa lamanya. Jadi, untuk hal-hal demikian ini tidak perlu ada pembuktian seperti itu. Cukup diyakini dengan kebijaksanaan diri sendiri. Jadi, pada hakikatnya, ehipasikho diajarkan memang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu ajaran dengan cara mendengarkan, merenungkan, memahami, dan membuktikan sendiri kebenarannya. Sehingga dengan cara demikian dapat menimbulkan kebijaksanaan dan keyakinan yang terbebas dari cengkraman rasa takut, terbebas dari keraguan, terbebas dari kekotoran dan kebodohan batin, serta terbebas dari berpandangan keliru terhadap suatu ajaran kebenaran sebagaimana adanya. Semoga bermanfaat bagi kemajuan batin dan keyakinan kita.